dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada pengharapan. Mari kita jangan diam aja saudaraku. Kita mau bernyanyi, bersorak bagi nama Tuhan, bernyanyi dengan segenap hati. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, jujurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku
kita mau siapkan persembahan buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu selama sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan pada setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap kami yang akan memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan janji iman atau persembahan pembangunan. Biarlah Kau mau memberkati tangan-tangan umat-Mu yang memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat untuk kelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semua ini kami serahkan dalam nama-Mu, kami serahkan dalam ucap syukur. Amin. Saat berkat, memberi Tuhan berkati. Shalom jemaat, happy. Secara online dapat memberikan persembahan di QR Code berikut ini. Anak akan dilaksanakan pada hari 21 20 Lamongan Indah bersama Mas Dr. Karyadi menyelenggarakan kegiatan donor darah Super Sunday dengan kesehatan detik ini. Jemaat realisasi kantor secara diskon serta pemerintah memiliki BPJS. Untuk minggu, jemaat dapat mengikuti perkembangan gereja melalui YouTube dan grup WhatsApp. Our Connect with God in Culture. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang cepat Tuhan sama-sama berdiri. Kita masuk dalam hati itu bersama-sama. Biar tangan-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang membukukan setiap kami Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Kau tahu Tuhan segala hari-hari di depan kami Tuhan. Semua hariku Kau yang tahu, tiada yang luput dari-Mu. Saat ku ragu, ku berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah
Mazmur 37 ayat 3 dan 4 katakan, Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada tangan Tuhan yang kuat menopang kita. Hari-hari ke depan mungkin akan sulit bagi kita, tapi percayalah, kita sanggup menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan teguh berdiri menghadapi semua tantangan dalam hidup kita, karena Tuhan berikan kekuatan, berikan penolong bagi setiap kita. Teguhku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguhku berdiri, hadapi semua, bersamamu
Sikara
Engkau menuntun kami Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan bagi kami Kau sediakan Tuhan. Di saat kami ragu, di saat kami bimbang, Engkau menolong kami Tuhan. Memberi jawaban di setiap pergumulan kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada di tempat ini karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Karena kebaikan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Sampai hari ini kami bisa beribadah karena anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pertolongan bagi kami Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Dikala kami terpuruk Tuhan. Di saat kami putus asa Tuhan. Engkau ada Tuhan. Engkau ada Tuhan berikan pertolongan. Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan mengangkat setiap kami. Engkau menggandeng kami dengan penuh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat penghiburan-Mu. Buat pengharapan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami mampu karena Engkau Tuhan. Biarlah iman kami terus bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau satu-satunya Allah kami. Yang kami andalkan, kami percaya. Kami percaya mukjizat-Mu tak pernah berhenti Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau menjawab setiap berdoa kami Tuhan. Engkau jawab setiap pergumulan kami Tuhan. Kau berikan tepat pada waktu yang kami membutuhkan Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kira-kira ya Tuhan. Mujizat masih berlaku bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dunia Tuhan beri kami tidak bisa percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau masih ada Tuhan. Sekalipun kenyataan dalam hidup kami tidak seperti yang kami harapkan Tuhan. Tapi kami percaya kami ada Engkau Tuhan. Segala sesuatu yang Kau sanggup melakukan bagi setiap kami Tuhan. Engkau sanggup Tuhan berikannya bagi kami Tuhan. Engkau sanggup mengubahkannya Tuhan. Masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan.
Masa depan keluarga kami ada di tangan-Mu Tuhan. Perekonomian keluarga kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Tangan-Mu yang selalu menopang kami Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami terjatuh makin dalam dan terpuruk Tuhan. Karena tangan-Mu yang menguatkan kami, tangan-Mu yang menopang kami Tuhan. Agar kami kuat berdiri. Setiap masalah, setiap badai dalam hidup kami Tuhan. Kami melangkah Tuhan, hari demi hari bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Kami mau Tuhan berjalan bersama dengan-Mu. Karena di dalam Engkau kami kuat. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau langkah dengan Engkau. Pagi ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kami mendengarkan Tuhan. Bahkan paradigma kami Tuhan. Agar kami semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Mengerti kehendak-Mu. Mengerti keinginan hati-Mu Tuhan. Biar kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Oleh kehidupan kami. Perkataan kami dan perbuatan kami Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan perkenanan dari Engkau Tuhan pagi ini. Berbicaralah Roh Kudus. Kami siap mendengar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di rumah Tuhan untuk menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, di bulan September ini tema FGF seluruh dunia itu under pressure, when under pressure. Bagaimana hidup kita, iman kita ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita ada di bawah tekanan, bagaimana kondisi rohani kita, apakah kita menyerah, apakah kita stres ataukah kita berjuang, gitu ya. Satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita ada di bawah tekanan. Dia tetap akan menyertai kita, tapi tergantung dari kitanya, ya. Kita mau disertai Tuhan enggak, menyadari penyertaan Tuhan enggak. Saudara, kita akan belajar di saat krisis, apa yang terjadi ketika kita ngalami krisis, gitu ya. Pasti kita pernah kan ngalami krisis, atau mungkin saat ini kita sedang mengalaminya. Keluaran 14 ayat 10. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, ini kisah yang sangat heroik ya, Bapak Ibu. Beberapa kali film tentang Musa membelah laut Kolsom itu dibuat dalam versi yang berbeda-beda, saudara.
Tapi menurut saya belum ada film yang mirip dengan Alkitab banget gitu ya. Mirip banget dengan Alkitab. Teknologinya luar biasa gitu ya, bagaimana membelahnya terus luar biasa. Tapi nanti kita akan melihat memang luar biasa Tuhan daripada film yang dibuat oleh manusia. Saudara, kalau kita lihat di sini, ketika itu orang Israel kan kepepet, ya kan? Tuhan memang menyuruh Musa untuk putar balik. Mereka itu udah maju, udah keluar dari Mesir, terus mereka disuruh putar balik ke padang gurun. Saudara, sehingga kiri kanan itu padang gurun, depan itu laut, di belakang itu tentara Mesir. Jadi mereka itu dikepung, gak ada jalan keluar. Kalau mau ke kanan, ini padang gurun, depan itu laut, belakang tentara Mesir mengepung. Sampai mereka ketakutan, mereka sampai ngomong seperti itu. Apa karena gak ada kuburan di Mesir? Maka kami harus dibantai di padang gurun ini. Saudara, mungkin saat ini kita ngalami peristiwa seperti yang dialami oleh orang Israel. Kita ngalami krisis. Gak bisa gerak. Noleh ke kiri gak bisa, ke kanan gak bisa, ke depan itu laut, masa mau jebur laut, mau balik ke belakang, ada tentara Mesir yang mengejar. Tuhan, gimana ini Tuhan, aku dikepung oleh masalah, gak ada jalan keluar. Saudara, kadang-kadang Allah mengizinkan kita menghadapi jalan buntu. Untuk apa? Menyatakan kemuliaannya. Saudara, asal masalahnya itu bukan karena kebodohan kita. Seringkali kan saya ngomong, jangan cari-cari masalah gitu ya. Cari-cari masalah itu artinya apa Bapak Ibu? Cari-cari masalah ya seperti saya katakan ya Bapak Ibu. Ayo kalau dalam keuangan itu dikontrol. Sudah tahu income sekian ya jangan belanja online atau apa yang melebihi kapasitas income kita. Kan begitu. Saudara, kalau kita itu hidupnya enggak ngawur gitu ya saudara. Kita hidupnya enggak ngawur. Ya. Tapi kemudian kita dikepung oleh masalah. Enggak bisa Tuhan, enggak bisa. Ini gimana ini Tuhan? Saudara, satu hal maksud Tuhan. Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Lah kok bisa? Saudara, Bapak Ibu, kalau tidak ada Goliat, Daud itu selamanya nggak akan dikenal. Daud itu ya akan terus, cuman yang kenal Daud itu siapa? Ya cuman saudaranya, keluarganya. Tapi ada Goliat, ada krisis, baru Daudnya itu muncul, saudara. Untuk apa? Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui hidup Daud. Sama Bapak Ibu, Daniel sama. Kalau nggak ada apa itu namanya ya masalah kelas dewa, saya istilahkan begitu ya, masalah kelas dewa, nggak mungkin seorang raja Nebukadnezar itu bisa sujud menyembah kepada Daniel terus mengatakan Allahmu itu Allah yang luar biasa. Karena Daniel ditekan oleh masalah. Saudara, masalahnya apa? Rajanya mimpi. Rajanya yang mimpi kemudian tidak mau cerita, terus mereka suruh cerita. Ayo semalam aku mimpi apa? Saudara, ya. Ayo semalam mimpi apa? Aku mimpi apa? Tebakan. Sampai pegawai-pegawainya tuh bilang, loh raja semalam itu mimpi apa? Ngomong, nanti kita yang akan mengartikan mimpinya. Enggak, aku enggak mau seperti itu. Kamu harus bisa menebak, semalam aku mimpi apa, terus kamu harus bisa mengartikan. Sampai pegawai-pegawainya itu berkata apa? Belum ada seorang raja yang agung sekalipun minta permintaan seperti ini. Permintaan Tuanku itu terlalu sulit. Hanya dewa saja yang bisa mengabulkan permintaan Tuhan. Saudara, ini loh Bapak Ibu yang saya katakan masalah tingkat dewa. Hanya dewa saja yang bisa mencari solusinya. Hanya dewa saja yang bisa. Ketika Daniel dipepetkan oleh masalah tingkat dewa, saudara,
Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sehingga seorang raja yang agung seperti itu sampai sujud kepada Daniel dan katakan, Allahmu itu Allah yang luar biasa. Loh Bapak Ibu, jadi ketika kita menghadapi masalah, mungkin Tuhan kepepet aku Tuhan. Ingat loh Bapak Ibu, asal masalahnya itu bukan karena kebodohan kita. Lah masalahnya karena kebodohan kita. Udah tahu punya riwayat asam lambung tapi makannya dablek. Lah itu kan masalah karena kebodohan kita. Saudara, ya tadi seperti saya katakan tadi, nggak bisa ngontrol pengeluaran dengan baik. Itu kan masalah yang nggak harusnya kita hadapi, ya nggak harusnya ada, tapi karena kitanya yang bodoh. Nah, kalau kita udah hati-hati, terus ada masalah yang menekan kita, saudara, Allah mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Melalui masalah itu, Daniel dikenal. Kalau nggak ada dapur perapian, orang itu nggak akan kenal Sadrak, Mesak, Abednego. Nggak kenal. Karena ada dapur perapian, baru seorang raja itu yang sombong mengatakan, dewa mana yang bisa melepaskan kamu dari dapur perapianku? Loh ini loh Bapak Ibu, ketika seseorang itu menantang masalah tingkat dewa, Allah itu campur tangan kepada kita. Ini saya katakan masalah tingkat dewa. Masalahnya nggak bisa diselesaikan dengan uang, nggak bisa diselesaikan dengan jalur dalam, jalur koneksi, nggak bisa. Hanya tangan Tuhan. Sampai Nebukadnezar katakan, dewa mana yang bisa melepaskan kamu dari dapur api ini? Saudara, ketika kita mengalami masalah seperti ini, yang solusinya itu bukan duit, solusinya itu bukan jalur dalam, bukan koneksi, bukan bantuan manusia, tapi tangan Tuhan. Disitulah Tuhan itu menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Bapak Ibu, mari dalam hidup kita mau untuk berserah kepada Tuhan. Untuk mempercayai Tuhan. Di balik masalah itu, tekanan itu, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Keluaran 14 ayat 1 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Nah ini saudara, skenarionya Tuhan itu memang seperti ini, membuat orang Israel seolah-olah dikepung oleh masalah. Perhatikan ya, maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Bapak Ibu, ini loh saudara. Kalau hidup kita itu, kita sudah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kok aku masih ngalami masalah toh Tuhan. Loh Bapak Ibu, selama kita hidup itu kan kita masih mengalami masalah. Tuhan, aku tuh sudah setia, aku udah all out untuk Engkau Tuhan. Aku itu enggak neko-neko gitu ya. Enggak lirik sana, lirik sini, hatiku tertuju padamu, tapi kok Tuhan mengizinkan masalah ini ada. Saudara, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui masalah itu. Masalah itu sebagai instrumen, alat untuk Tuhan menyatakan keagungan kemuliaannya dalam hidup kita. Saudara, dan ini Tuhan menuntun mereka melalui tiang awan dan tiang api. Saudara, tiang awan, tiang api itu ada sejak mereka keluar dari Mesir. Sampai mereka masuk ke Kanaan, baru tiang awan, tiang api itu enggak ada lagi. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan yang sempurna. Mereka ada di padang gurun, cuaca yang ekstrim. Kalau siang seperti ini panas sepol, sama Tuhan dipayungi dengan tiang awan. Kalau malam dinginnya pol,
sama Tuhan dikirim tiang api. Ada tak Bapak Ibu? Coba kita orang Indonesia kita belum pernah lihat tornado api. Ya. Tuhan memakai tornado api ini untuk nuntun orang Israel. Saudara, kalau ini tornado api itu, Bapak Ibu, saya sering kadang melihat di YouTube apa itu adanya di Amerika, di luar negeri gitu ya. Ngeri, membuat apa aja yang dilewati itu terbakar lah, konslet lah dan lain sebagainya. Ngeri loh itu. Tiang api itu, kayak tornado api kan. Tapi kita bayangkan Bapak Ibu, itu justru Tuhan pakai fenomena alam untuk menuntun mereka. Saudara, untuk menuntun mereka. Mereka merasakan jalan di padang gurun itu kayak apa, mereka ngalami, mereka ngerasakan, aduh padang gurun ini kok seperti ini ya. Tenang nak, tak payungi dengan tiang awan gitu. Saudara, mereka merasakan Tuhan, diingin Tuhan, tenang nak, ini ada tornado api, tiang api untuk menerangi, menghangatkan, menuntun. Saudara, betapa Tuhan itu mengasihi umatnya. Nuntun mereka selama 40 tahun itu. Kayak begitu, fenomena alam yang setiap hari mereka hadapi, yang mereka lihat. Tapi mungkin bagi orang Israel itu hal yang biasa. Alah, tiang api lagi. Ini sebentar lagi tiang awan lagi. Saudara, padahal itu fenomena alam yang bagi orang lain, bagi kebanyakan orang itu bencana. Tapi bagi orang Israel itu penyertaan Tuhan. Tuhan pakai itu tiang api, tornado api itu untuk menerangi mereka, menuntun mereka. Saudara, biasanya di padang pasir itu, binatangnya itu ular, kalajengking. Tapi karena ada tornado api itu, saudara, Tuhan itu melindungi umatnya dari binatang-binatang itu. Coba bayangin saudara, kalau tidak ada itu ular itu di bawah pasir, mematuk mereka. Tuhan melindungi. Waktu orang Israel, waktu orang Israel itu bersungut-sungut, Bapak Ibu, ketika orang Israel itu bersungut-sungut, baru ular-ular itu menyengat mereka, mematuk mereka. Bapak Ibu, kita lihat di sini, betapa Allah itu menyertai, melindungi umatnya. Betapa kita saat ini mungkin tidak bisa lihat tiang awan, tiang api, kita nggak bisa lihat. Tapi coba kita renungkan. Kita saat ini kan ada seperti dalam suasana padang gurun ya. Tuhan, ekonomi itu makin sulit Tuhan. Kondisi pasar itu makin sepi. Iya, kayak padang gurun itu. Tapi ingat Bapak Ibu, bagi anak-anak Tuhan, tetap ada tiang awan, tiang api. Mungkin Bapak Ibu merasakan kondisi yang sulit. Mungkin Bapak Ibu merasakan sepi Tuhan. Sepi, ya memang sepi. Tapi bagaimana sepinya, kita itu masih bisa bayar uang SPP anak. Saat sepi-sepinya, Tuhan itu masih kasih berkat sehingga mencukupkan kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu, ini loh saudara, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan, gak cukup ini Tuhan, kok seperti ini? Makasih ya Bu. Kita merasakan padang gurun itu. Tapi saudara, ingat, tetap ada tiang awan, tiang api yang menyertai kita. Mungkin ketika kita berpikir, kok bisa ya di kondisi sepi seperti ini, tapi kok bulan ini bisa lewat, bayar SPP anak, bisa cukup
gitu. Balik lagi bulan depan. Tuhan tolong lo Tuhan, bayar SKS-an lo Tuhan, ini Tuhan, gimana ini Tuhan. Saudara, tapi dicukupkan. Saudara nggak pikirannya cari utangan ke siapa, cari pinjaman ke siapa, atau pinjol atau apa. Bukan. Tapi saudara, Tuhan itu mencukupkan. Loh Bapak Ibu, itu tiang api yang Tuhan berikan di tengah-tengah padang gurun kehidupan kita ini. Itu tiang awan penyertaan Tuhan yang Tuhan kasih di tengah-tengah kita mengalami sulitnya ekonomi saat ini, padang gurun seperti ini. Saudara, dan ayo kita belajar yang kemudian berani melangkah dengan iman. Saudara, Bapak Ibu, ini hati-hati ya, dengan iman sama nekat itu bedanya tipis. Ada orang itu bodoh nekat, bukan iman, tapi bodoh nekat gitu. Berani melangkah dengan iman. Keluaran 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, ini loh Bapak Ibu. Musa itu berdoa terus, Tuhan tolong. Loh. Iya Musa, aku tuh udah jawab doamu. Kenapa kamu terus berseru-seru? Ayo melangkah, ayo berangkat. Saudara, nah kadang-kadang kita cuma berdoa. Iya nak, tahu. Saatnya kamu melangkah dengan iman. Bapak Ibu, tapi seringkali iman dan nekat itu bedanya tipis. Ya anak Tuhan diberi oleh Tuhan itu hikmat. Gunakan juga hikmatnya. Saudara, kalau memang udah tahu itu nggak mampu, nggak bisa, ya udah jangan diterobos. Oh beriman. Bulan depan pasti aku dapat berkat. Loh ya jangan begitu juga. Saya kan seringkali cerita pada Bapak Ibu. Ketika almarhum suami saya itu enggak ada. Saya lihat meja tulisnya gitu ya, meja belajarnya. Di situ ada buku, jurnal, pengeluaran. Jadi almarhum Pak Surpen itu dia sangat teliti terhadap pengeluaran. Dia yang pegang keuangan, saudara. Jadi setiap hari tanggal 1 hari ini pengeluaran aja dicatat secara detail. Dan akhirnya saya lanjutkan kebiasaan itu. Supaya apa tuh? Supaya itu juga warning buat aku, kan gitu. Saudara, itu adalah catatan buat saya, warning buat saya. Baru tanggal 10, pengeluaran kok sudah segini, ya harus ngerem gitu. Bapak Ibu, jangan kemudian Bapak Ibu itu nekat pakai kredit card, gesek sana, gesek sini, udah nggak bisa pakai kredit card, pakainya pinjol, walah, saudara. Kemudian jangan mengatakan dengan iman, pokoknya bulan depan bisa tak lunasi. Bapak Ibu, udahlah jangan seperti itu. Kalau kita tahu saudara, itu bahaya. Beda ya Bapak Ibu, dengan iman, dengan nekat, itu beda. Beda banget. Bapak Ibu, saya harap kita itu bisa ini main, saudara, ininya logika ini main. Dan juga ini loh Bapak Ibu, kepekaan. Jangan cuma hanya tergoda oleh keinginan, ininya main, ininya juga main. Ayo bisa mengelola dengan benar. Lah saya secara pribadi, aku pribadi, saya paling takut dengan kartu kredit. Lah saya loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya kartu kredit dan bisa menghandlenya, bayar tepat waktu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau saya paling takut dengan kartu kredit. Makanya saya nggak mau punya kartu kredit, apa-apa beli dengan cash.
Kalau nggak punya, ya nabung dhisik. Nabung dulu. Saudara, mau beli sesuatu barang yang mahal, ya nabung sik sampai cukup baru beli cash. Daripada nyicil kartu kredit tiap bulan, dipotong bulan gitu. Gak sanggup, saya gak sanggup. Daripada gitu lebih baik mulai dari sekarang nabung. Aku mau ngincer barang itu. Anak saya ngincer barang itu. Oke, nabung ya. Saya tak nabung dulu, mama tak nabung dulu. Setahun baru bisa beli barang itu. Karena saya merasa saya tahu kapasitas saya. Aku gak bisa kalau pakai kartu kredit. Nanti kalau pakai kartu kredit, kilaf. Gesek sana, gesek sini. Jebol nanti. Saudara, kita harus bertindak dengan iman. Ada kalanya kita harus bertindak dengan iman. Ada kalanya kita itu harus mikir. Ini dipakai, Tuhan kasih kita hikmat itu dipakai. Saya sudah pernah cerita sama Bapak Ibu kan. Waktu SMA itu, Ern itu pengen setengah mati kuliah di Ciputra. Kuliah di Surabaya. Saya hitung-hitung, saudara, hitung-hitung, gak masuk nyu. Jangan kuliah di luar kota. Gitu. Jangan kuliah di luar kota. Udahlah di Semarang aja. Dia mau nangis kayak apa, saya ngomong kalau sampai kamu nekat ke Surabaya, kamu itu mencekik mamamu. Nyekik kamu tuh. Gak bisa, mamamu gak bisa beli apa-apa gitu ya. Mau beli laptop, raisoh gitu. Kamu bisa kuliah di Surabaya tapi gak punya laptop baru. Kamu bisa kuliah di Surabaya tapi ya itu hidup sangat-sangat sederhana. Kamu bisa bayangkan di UC itu semua itu mahasiswanya itu menengah ke atas, orang-orang kaya. Terus kamu hidup sederhana di sana. Mentalmu kuat enggak? Saudara, saya ngomong, nggak bisa. Semarang. Saya nggak mau, saudara, memaksakan diri. Saya nggak mau memaksakan diri. Kan aku punya papa, mama, koko 3 di Surabaya. Nanti gantian toh, Ern toh. Bulan ini tidur di rumah koko pertama, bulan ke rumah koko kedua. Aku nggak mau kayak begitu, saudara. Saya kalau memang kuliahkan anak, ya ngekos di sana. Gak mau saya merepotkan koko, papa, mama. Aku gak mau numpang hidup seperti, makanya saya gak masuk. Saya gak mau mengatakan Tuhan dengan iman, cukupkan. Nekat itu. Saudara, saya ngomong, kalau memang kamu sampai di Surabaya, tabungannya mama itu menipis terus, ora iso tuku omah. Wes, rumah kita ya tetap di sini terus. Gak bisa punya aset. Gak bisa. Udah. Kamu lulusan sana tapi gak punya aset. Gak ada aset baru. Tabungan tuh menipis terus. Saudara, kita kan harus ininya itu juga loh Tuhan beri kepada kita hikmat. Untuk kita juga berpikir. Ada kalanya kita harus melangkah dengan iman. Ada kalanya ininya juga main. Bapak Ibu, ayo dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Berhikmat, anak-anak Tuhan. Ada kalanya melangkah dengan iman. Ada kalanya ininya juga main, saudara. Jangan karena nekat kita nekat, kita kebablasan, koboi, nekat. Tapi kita katakan dengan iman bisa, aku bergantung padamu Tuhan. Nah ini namanya memperkosa hukum Taurat, memperkosa firman Tuhan. Saudara, maksa Tuhan. Bapak Ibu, ayo dalam hidup kita mau untuk berhikmat. Saudara, untuk berhikmat. Semua itu Tuhan itu udah kasih kepada kita. Tuhan itu udah kasih warning kepada kita. Semuanya itu, saudara, Tuhan itu sayang sama kita. Sayang banget sama kita. Seperti Tuhan itu menyayangi orang Israel, menuntun mereka dengan mayungi mereka. Menuntun dengan tiang api, Tuhan itu juga nuntun hidup kita. Kitanya aja yang kekanak-kanaan, yang dablek, gak karuan, keras kepala.
saudara, dan kita melihat cara Tuhan berperang buat kita ketika kita mengalami krisis, itu ya. Kita melihat gimana Tuhan itu berperang melawat, membela umatnya. Keluaran 14. Bapak Ibu kita perhatikan ya ayat ini. Karena saya tadi cerita, tidak ada film Hollywood yang bisa menvisualisasikan kisah membelah laut Kolsom itu seperti Alkitab. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Tiang awannya pertama kan di depan. Ya, waktu mereka mau nyebrang itu, pertamanya mereka dituntun dengan tiang awannya di depan. Tapi karena di belakang itu ada pasukan Mesir yang mengejar, tiang awannya itu bergerak ke belakang. Nah, demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Tiang awannya di belakang, tujuannya itu apa? Untuk menjadi tembok pemisah supaya orang Mesir nggak bisa mendekati Israel. Tiang awan, namanya awan itu menimbulkan kegelapan. Ini dalam terjemahan baru. Kita lihat perbandingan versi King James. Ya, saudara, saya artikan ya, enggak saya baca, langsung saya artikan ya. Dan itu datang di antara tiang awan maksudnya yaitu di antara di antara pasukan Mesir dengan pasukan Israel. Dan tiang awan itu menimbulkan kegelapan di antara mereka. Tetapi it gave light by night to this. Jadi tiang awan itu di sisi lain itu menimbulkan kegelapan, tapi di sisi yang berbeda itu menimbulkan terang. Sehingga mereka nggak saling bisa mendekat. Terjemahan lama yang lebih mendekati King James. Maka datanglah ia di antara bala tentara orang Mesir. Ianya ini yaitu tiang awan itu. Di antara bala tentara Mesir dengan bala tentara Israel, maka adalah awan itu sebelahnya gelap dan sebelahnya menerangi malam. Sehingga tentara tidak dapat menghampiri tentara semalam-malaman. Jadi gini loh Bapak Ibu, itu tiang awannya itu gerak ke belakang. Antara orang Mesir, orang Israel dan orang Mesir. Terus tiang awannya ini saudara, tiang awan yang di sini, yang di belakangnya orang Israel, itu bisa memancarkan terang untuk menerangi orang Israel dari belakang ya. Menerangi orang Israel itu berjalan. Tapi yang di sisi sini saudara, itu tiang awannya itu menimbulkan kegelapan buat orang Mesir. Sehingga orang Mesirnya itu nggak bisa maju, bergerak maju itu nggak bisa. Jadi saudara, ini satu benda dua sisi dan menimbulkan dua efek yang berbeda. Terang untuk orang Israel dan gelap untuk Mesir. Saudara, luar biasanya Tuhan itu kayak begitu loh saudara. Jadi di depan itu ada tiang api yang menuntun mereka. Di depan ada terang, di belakang juga ada terang. Di depan misalnya ya Bapak Ibu ya, di depan itu ada sorot lampu, di belakang ini juga ada sorot lampunya. Saudara, waduh Tuhan itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu ini tiang awan ini saudara yang di sisi sini, di sisinya orang Israel, di belakangnya orang Israel dia nyorot memberikan terang. Ada awan yang menimbulkan terang. Hanya ada satu kali di Alkitab, yaitu apa? Ketika Yesus menampakkan diri di atas gunung, gitu ya. Yesus dengan kemuliaannya menampakkan diri di atas gunung dan Petrus, Yohanes, Yakobus merasakan bahwa awan itu terang benderang menyinari Yesus, menyinari mereka. Awan yang terang benderang. Waktu Yesus menyatakan kemuliaannya di atas gunung yang tinggi. Loh Bapak Ibu, ini tiang awan itu awan kemuliaan Tuhan. Awan kemuliaan Tuhan yang 24
2000 tahun kemudian, 1400 tahun kemudian zamannya Yesus, ketika Yesus menyatakan kemuliaannya di atas gunung yang tinggi, awan itu loh Bapak Ibu, awan kemuliaan ini yang menerangi orang Israel sehingga mereka bisa jalan. Dan Bapak Ibu kalau tadi kita baca ya, mundur, coba tadi mundur ya. Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Orang Israel itu berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, ada orang yang mengatakan itu karena fenomena alam. Waktu itu laut Kolsomnya itu lagi surut. Loh kalau lagi surut itu dangkal cuma segini. Namanya surut itu segini. Tapi ini masih becek. Masih basah tanahnya. Tapi Alkitab katakan apa? Mereka itu jalan di tempat yang kering. Saudara, jadi begitu Musa membelah laut, itu bukan tanahnya berlumpur, bukan tanahnya basah, tapi langsung dikipasi sama malaikat Tuhan, di hair dryer mungkin ya, pengen kering, biar sepatunya enggak cemot semua, gitu. Ya, biar sepatunya, biar kasutnya itu enggak, aduh Tuhan, sayangnya Paul sama anaknya kayak begitu loh, sampai enggak mau kaki anaknya itu belepotan kayak begitu. Saudara merasa disayang Tuhan enggak tahu Bapak Ibu? Ini firman itu bukan hanya untuk zamannya Musa. Kalau untuk zamannya Musa enggak perlu ditulis di Alkitab. Saudara, kalau ditulis di Alkitab ini juga untuk kita. Lah kalau Tuhan itu loh perhatian detailnya seperti itu. Seperti seorang mama atau seorang papa yang gandeng anaknya. Supaya anaknya itu jangan sampai kena becek. Ya, saya punya kebiasaan jalan pagi. Tapi kalau malam hujan, aku malas untuk jalan pagi. Karena apa? Jalannya becek. Nanti kalau jalan itu, gak enak semua lah. Tuhan itu gak mau seperti itu. Tuhan itu gak mau sampai anaknya itu jalan di hati-hati kayak gini. Karena jalannya becek, berlumpur. Ayo malaikat, keringkan itu. Aku gak mau umatku itu kakinya sampai belepotan. Keringkan tanahnya gitu. Loh saudara, ini lebih dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ngomong apa? Ya itu Kolsom itu, sungai Kolsom itu ya. Kalau Bapak Ibu itu namanya apa ya, aliran liberal, Kristen liberal. Itu mengatakan begitu. Yo karena kebetulan sungai Kolsomnya, laut Kolsomnya itu lagi surut. Saudara, kalau lagi surut, itu kayak begitu, sejengkal gitu ya. Ya bisa dilewati, tapi masih becek. Ini Tuhan luar biasa. Kalau memang itu sungai fenomena alam lagi surut, berarti berapa tahun lagi juga akan surut, berapa tahun lagi juga akan surut, berapa tahun lagi juga akan surut. Tapi surutnya itu bukan surut kayak sungai yang surut gitu, yang dari atas kemudian cuman tinggal segini, jadi dangkal, bukan. Tanah kering. Saudara, dan Tuhan itu nerangi orang Israel seperti itu. Bapak Ibu, Tuhan membuat orang Mesir itu ngejar orang Israel. Ngejar, enggak apa-apa, kejaran enggak apa-apa. Saudara, tapi Tuhan menghalangi mereka menyentuh orang Israel. Bapak Ibu, masalah mungkin bisa mengejar kita, tapi jangan pinjol loh ya. Jangan pinjol yang mengejar kita gitu ya. Masalah bisa mengejar kita, tapi Tuhan tidak akan membiarkan masalah itu mendekati kita, menghancurkan kita, membuat kita mati kena penyakit jantung gara-gara masalah itu. Saudara, mari dalam hidup kita Bapak Ibu, ketika kita dikejar oleh masalah, kita menghadapi jalan buntu. Tuhan, kalau Engkau dulu yang pernah menolong orang Israel, tolong aku saat ini Tuhan.
Kalau kita merasa ada masalah tingkat dewa dalam hidup kita, masalah tingkat dewa itu yang nggak bisa solusinya bukan duit, solusinya bukan, ya itu tadilah, bukan duit, bukan karena faktor koneksi manusia dan lain sebagainya. Hanya tangan Tuhan yang bisa nolong. Saudara, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Tuhan itu begitu mencintai umatnya, Tuhan juga begitu mencintai kita. Ayo anak-anak Tuhan, ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu salah melangkah, salah langkah, jangan terus-terusan salah langkah. Saudara datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan tolong. Engkau yang akan menyelesaikan, Tuhan tolong. Aku mau berserah kepadamu, Tuhan tolong. Aku membuka hati untuk Engkau. Jangan terus-terusan makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk. Saudara, kita bisa mengalami krisis, tekanan. Seperti tadi, krisis dan tekanan. Tapi Tuhan mau kita di tengah-tengah krisis dan tekanan itu, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa memandang kemuliaannya. Bapak Ibu, sampai kemudian orang Mesir itu mengatakan statement ini ya. Orang Mesir mengatakan begini, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Sampai akhirnya mereka sadar, ini sesuatu yang gak wajar ini. Kenapa keretanya itu gak bisa jalannya lurus, miring sana miring sini. Kenapa ini kuda udah dicambuk dengan keras. Kenapa gak bisa maju-maju ini loh, gimana ini kuda bisa maju-maju. Saudara, mereka sadar, ini tangan Tuhan. Ini Tuhannya orang Israel yang lagi berperang. Bapak Ibu, Tuhan yang sama juga akan berperang buat kita. Menolong kita umatnya. Ayo Bapak Ibu, kita mau Bapak Ibu untuk ngalami ketika kita dalam krisis. Tuhan kau berperang buat aku. Tuhan berperang bagi kita saat kita menghadapi krisis apapun dalam hidup kita. Tuhan sayang kepada kita, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Kalau kita pernah melakukan satu kebodohan, saudara, satu kebodohan, ayo bertobat, datang sama Tuhan, jangan terus-menerus tinggal dalam kebodohan itu. Saudara, bertobat, berubah. Kita sampai pada kesimpulan, saat menghadapi krisis, kita akan merasakan kemuliaan Tuhan. Allah berperang bagi kita dan memberi kita kemenangan di setiap krisis yang terjadi. Amin firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membawa laut yang terduga,
ungkapkan segala isi hati. Kau yang saat ini mengalami krisis, tekanan, tidak ada jalan keluar. Jangan ragu, jangan bimbang. Datang pada Tuhan. Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya melalui hidup kita. Kalau memang saat ini kita mengalami masalah-masalah tingkat dewa yang hanya bisa tangan Tuhan saja yang menolong, ayo datang pada Tuhan. Rendahkan hati. Rendahkan hati. Minta pertolongan Tuhan. Kau tahu Tuhan, setiap yang kami hadapi, pergumulan, tantangan, masalah, tekanan, apapun juga kondisinya, Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu batas kemampuan kami. Secara manusia kami tidak mampu, tetapi kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan Engkau tidak akan pernah menutup mata Tuhan. Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Engkau akan berperang membela kami. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap masalah, pergumulan, tantangan kami kepadamu. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh Engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu dan pernikahanmu, imanmu, kesehatanmu, pendidikan anak-anakmu, keuangan dan pekerjaanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita